Om Swastiastu teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya, teman-teman edukatif sekalian. Perkenalkan, nama saya Nimade Krisdiani Dwi Susanti, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini, dari channel YouTube saya akan mengajak kalian untuk memahami pengantar ilmu hukum. Berikut penjelasannya buat kalian. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Happy watching! Kalian tahu nggak sih apakah hukum itu? Pasti banyak di pikiran kalian definisi atau pengertian tentang hukum. Dan ada pernyataan bahwa belum ada satu definisi hukum yang bisa memuaskan semua pihak. Mengapa? Karena setiap manusia pasti punya definisi menurut sudut pandang masing-masing terhadap hukum tersebut. Dan menurut pandangan orang banyak, definisi hukum seperti hukum adalah sekumpulan asas, hukum adalah sekumpulan kaidah, dan hukum adalah sekumpulan peraturan. Dan menurut ahli yang saya ambil dari Hugo de Groot, ia memukakan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan moral yang tunduk kepada keadilan. Jadi di sini kalian dapat mengetahui hukum tidak lepas dari sekumpulan asas, sekumpulan kaidah, dan sekumpulan peraturan. Dari mana asal mula hukum? Bisa dilihat dari video ini, kalian akan mengetahui asal mula hukum. Seorang ahli Yunani bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia makhluk zoon politikon. Maksudnya adalah, manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial, dan manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan manusia harus hidup bersama. Jadi, ketika manusia hidup bersama dalam masyarakat, pasti setiap manusia mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri, dan tidak selalu sama dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Hal itu dapat menimbulkan pertikaian dan mungkin perpecahan yang dapat mengganggu keserasian hidup bersama, dan sehingga muncullah norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut guna untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan dapat memberikan petunjuk bagaimana kita harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang norma-norma kehidupan. Dibagi menjadi dua, yang pertama norma non-hukum, dan yang kedua, norma hukum. Kita akan membahas norma non-hukum terlebih dahulu. Norma non-hukum dibagi kembali menjadi tiga, yaitu ada norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma kepercayaan ini mengatur aspek kehidupan pribadi atau kehidupan diri sendiri, di mana norma kepercayaan ini menganut ajaran-ajaran agama dan keyakinan hidup setiap manusia, mengajarkan bagaimana manusia bersikap dan bertindak yang selaras dengan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang kedua, ada norma kesusilaan. Ini juga mengatur aspek kehidupan pribadi, di mana norma kesusilaan yaitu segala sesuatu yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan. Dan yang terakhir, ada norma kesopanan. Ini mengatur aspek kehidupan antar pribadi, di mana norma kesopanan ini menjadi pedoman setiap manusia dalam bersikap kepada manusia lain, misalnya bagaimana kita bersikap kepada yang lebih tua. Norma kehidupan yang kedua ada norma hukum. Ini mengatur aspek kehidupan antar pribadi, di mana selalu selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembidangan ilmu hukum, di mana pembidangan ilmu hukum ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada hukum publik, hukum privat, dan hukum gabungan. Kita akan membahas tentang hukum publik terlebih dahulu. Hukum publik merupakan hukum yang dibuat untuk kepentingan umum atau publik. Contohnya seperti hukum pidana, hukum pajak, dan hukum tata negara. Kemudian yang kedua ada hukum privat, di mana hukum privat ini merupakan hukum yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau privat. Contohnya seperti hukum perdata dan hukum dagang. Dan yang ketiga ada hukum gabungan,
di mana ini merupakan hukum yang dibuat dari hukum publik dan hukum privat. Contohnya seperti hukum perburuan, hukum ekonomi, dan hukum ketenaga kerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat dan ciri-ciri hukum. Yang pertama ada memaksa. Hukum itu bersifat memaksa. Kenapa? Karena supaya hidup kita lebih sejahtera. Dan yang kedua, hukum itu bersifat mengatur. Kenapa? Karena supaya manusia menjadi lebih tertib atau tertata sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Lalu, ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Dan yang kedua, adanya larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum itu? Tujuan hukum secara universal adalah untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan, dan untuk mewujudkan kebahagiaan. Jadi di sini, hukum bukan untuk membuat kehidupan masyarakat itu hancur, tetapi hukum itu dibuat agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum ini adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber-sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formal. Kita akan membahas tentang sumber hukum material terlebih dahulu. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari segi sejarah, ekonomi, filsafat, dan kemasyarakatan. Dan untuk sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang ditinjau dari undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah hal-hal yang kita lakukan secara berulang-ulang. Lalu ada keputusan hakim. Ini bahwa adanya peraturan di luar dari undang-undang. Kenapa? Karena peraturan keputusan hakim ini dibuat saat persidangan yang bisa dipakai untuk kasus-kasus yang sama. Kemudian yang terakhir, ada traktat. Traktat ini adalah perjanjian internasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang susunan badan peradilan di Indonesia. Susunan badan peradilan di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan militer. Kita akan membahas pengadilan sipil terlebih dahulu. Pengadilan sipil dibagi kembali menjadi dua, yaitu pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan umum sendiri ada 3 jenis, yaitu pengadilan negeri yang mengadili suatu perkara dalam tingkat pertama apabila terjadinya banding, maka akan dilanjutkan ke pengadilan tinggi, yang memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam tingkat 2. Lalu, apabila terjadi banding ketiga, itu akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Lalu pengadilan khusus sendiri ada 3 jenis, yaitu pengadilan agama yang mengadili suatu perkara yang dilakukan oleh orang-orang beragama. Lalu yang kedua ada pengadilan adat, yaitu mengadili suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat adat oleh kepala adat setempat. Dan yang ketiga, pengadilan administrasi negara, yang mengadili suatu perkara dalam bidang administrasi negara yang dilakukan oleh pegawai-pegawai negara. Lalu, pengadilan militer sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengadilan tentara yang mengadili suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI berpangkat kapten ke bawah. Lalu, ada pengadilan tentara tinggi yang mengadili suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI berpangkat mayor ke atas. Dan yang terakhir, ada Mahkamah Tentara Agung yang mengadili suatu perkara dalam tingkat pertama dan terakhir yang dilakukan oleh anggota TNI. Selanjutnya, ini adalah pembahasan terakhir pada bab ini, tentang istilah-istilah dalam ilmu hukum. Istilah-istilah dalam ilmu hukum ada 5. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum itu adalah orang dan badan hukum. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum itu seperti tanah, gedung, dan lainnya. Yang ketiga, perbuatan hukum.
perbuatan hukum itu seperti mengadakan perjanjian atau kontrak. Yang keempat, unifikasi hukum. Unifikasi hukum itu seperti penyeragaman hukum. Yang kelima, ada kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum itu seperti pengkitaban hukum. Contohnya, kitab Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itulah pembahasan kita dari awal sampai akhir di bab ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Segitu saja yang dapat saya berikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Om Swastiastu.